Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini kita perlu konversi ke milibar. Jadi kan 1013,25 milibar itu setara dengan 760 mmHg. Jadi kalau kita punya 9,925 mmHg, buat kita konversi ke milibar, berarti caranya 9,925 dibagi 760 dikali 1013,25. Jadi dari mmHg kita konversi ke milibar. Jadi 9,925 kita bagi dengan 760, kita kalikan 1013,25. Hasilnya 13,23 milibar. Jadi ini setara dengan 13,23 milibar. Nah, ini kan kenaikan, kan kalau tiap naik 1 meter itu suhu akan pressure akan berkurang 0,14 milibar. Jadi biar kita tahu berapakah ketinggiannya 13,23 milibar ini, kita bagi aja sama 0,14. Dibagi aja. Ntar akan ketemu berapakah ketinggiannya, selisih ketinggian. 13,23 kita bagi dengan 0,14. Akan ketemu 94,51. Ini akan langsung dalam meter. Artinya, dari ketinggian dasar permukaan laut sampai ke dalam darat, dia ada ketinggian delta H, ini delta H, 94,51 meter. Ya udah, berarti ketinggian si bandar itu 94,51 meter dari permukaan air laut, dari pantai. Itu ketinggian si balon udara. Oke, seperti itu. Punya apa table konversi nggak? Yang semuanya ini berapa, ini berapa, ini berapa? Kalau saya sih, kalau slide cuma punya ini aja sih ya. Nah, ini di slide ini sih, kalau pressure konversi. Kalau tabel konversi kayaknya nggak pernah ada deh ya. Kalau saya lihat di buku-buku juga nggak ada itu. Atau coba ya kalau mungkin googling ada ya. Kalau bisa ada. Tabel konversi tekanan udara. Ya, siapa tahu ada lengkap. Oh, mungkin ini ada ya. Oke, ini mungkin ya, ini kalau kita googling, ya ada ya. Tapi, nah, tapi kalau saya sih lebih memang suka yang tadi sih, yang langsung misalkan saya ngapal, misalkan 1 ATM 1013,25 milibar, itu lebih, kalau misalkan kalau saya bisa langsung hitung itu. Jadi saya nggak tergantung dengan tabel gitu. Kalau begini kan di tabel itu kan angkanya banyak gitu. Jadi
Jadi nah kadang misalkan kita ngitung itu, kita misalkan punya angka misalkan 0,7 berapa ya. Kalau misalkan angkanya nggak sesuai dengan tabel kan nanti jadi nggak ketemu ya. Kalau angkanya nggak persis kayak di tabel gitu. Misalkan di sini milibarnya harinya berapa? 27 sama 60 gitu. Kita punya misalkan 35 milibar kan di sini nggak ada di tabel. Jadi nanti kita kesulitan. Yeah. Nah ini kalau kita lihat tekanan, oh ini tekanan, kalau ini tekanan makro ya, nggak cuma udara ini. Ini ada atmosfer, milibar, bar, tor, mikron. Ini kalau tor sama mikron ini nggak dipakai di udara. Sama kalau PSI dipakai sih, tapi buat tekanan di misalkan di mesin ya, secara teknik tuh mesin itu. Jadi kalau udara, maksudnya secara sains ya, atmosfer itu ya ini, atmosfer, milibar, bar, pascal gitu. Udah ganti slide dah. Nggak kelihatan. Ganti slide. Iya. Sebentar. Oh, sorry. Ini ya, ini. Oh. Nah, ini saya googling. Ini malah yang muncul di Google ini tekanan secara umum ya, global itu. Jadi ini tekanan nggak cuma udara, tapi juga tekanan misalkan tekanan di dalam ruang tertutup, di dalam mesin, misalkan atau tekanan-tekanan gaya gitu ya. Itu kayak misalkan tor sama mikron ini dia di atmosfer kita nggak pakai nih. Jadi ya mending pakai ngapalkan yang ini tadi yang di slide ya. Jadi supaya kita nggak tergantung dengan tabel. Terus juga kalau di soal juga nggak pernah dikasih tahu tabelnya atau konversinya gitu. Iya. Jadi memang mungkin kalau konversi kita masih lebih enak yang ngapalkan. Oke, coba lagi ya kalau ada jenis-jenis soal lain. Biasanya tipe soal-soal MATLAB itu antara tadi lapse rate, terus kemudian tentang pressure, terus pernah itu kalau tentang perhitungan volume hujan pernah belum? Pernah belajar belum? Perhitungan volume hujan. Belum. Oke. Jadi saya kebanyakan kendala tuh di hitung-hitungan, Kak. Soalnya saya kan gimana anak IPS saya. Oh gitu. Ya, kan Arisala kan sebenarnya itu jurusannya adanya cuma IPA doang. Tapi saya tuh orangnya tuh ya nggak terlalu suka hitung-hitungan, Kak. Nah, saya tuh sebenarnya ikut kebumian karena saya lihat kebumian tuh banyak teorinya di timbang hitung-hitungan. Pas sudah masuk ke situ ternyata hitung-hitungan semua. Oh iya sih. Itu sebenarnya mungkin saya juga dulu pas pertama ke kebumian juga mikirnya gitu. Itu kayaknya semua anak kebumian pas awal-awal itu sebelum tahu soalnya mikir gitu ya. Saya dulu juga sama mikir gitu. Tapi ternyata beda banget ya. Ini kebumian tuh sangat IPA banget sebenarnya. IPA banget. IPA banget. Ya, padahal saya tuh di sekolah fisika, matematika itu wah paling anti lah. Ya, saya dulu sebenarnya dulu saya IPA, tapi ya memang saya tuh mungkin kalau dibilang dewa banget matematika fisika juga enggak sih. Jadi ya biasalah saya fisika matematika tuh biasa aja gitu, enggak terlalu dewa banget. Ya, saya juga dulu ketika di kebumian nemu beginian ya. Ya udahlah akhirnya ya mau nggak mau harus berusaha gitu ya, berusaha bisa. Oke. Ya tapi nggak apa semangat ya, semangat meskipun IPS ya nanti Arya buktikan kalau bisa lebih jago dari yang IPA. Sebenarnya meskipun memang ada fisikanya memang aslinya gini, aslinya kalau saya udah tahu ya, udah paham soal kebumian seperti apa levelnya, meskipun memang butuh matematika dan fisika, sebenarnya sih masih bisa dipelajari lah fisika matematikanya gitu, nggak terlalu rumit. Maksudnya nggak nyampe misalkan makai
diferensial, turunan, integral atau limit tuh enggak. Mentok-mentok itu paling makainya cuma Inkonstan. iya trigonometri itu udah paling mentok banget ya. Lainnya tuh cuma ngitung tambah kurang kali bagi gitu, persamaan matematika aja udah gitu aja. Iya, ya. Paling memang fisika ya, paling fisika karena memang kita perlu satuan gitu ya buat ngonversi satuan. Paling itu sih. Dan memang kalau di Astro memang karena ada basic fisika banget, jadi memang kalau udah tahu fisika jadi kayak lebih gampang gitu ke Iya, Astro ya. itu. Isinya rumus fisika semua sih. Iya. Astronomi itu. Iya. Memang sebenarnya sih kalau memang maunya konsep banget ya, sebenarnya cocoknya geografi ya. Ya, saya sebenarnya tuh awal OSN tuh pinginnya geografi, bilang ke kepala sekolah kan, Pak saya gara-gara pengalaman tahun kemarin kebumian nggak lolos, akhirnya Pak saya geografi aja, kayaknya saya lebih cocok geografi gitu kan. Terus Pak Sepul bilang, jangan itu geografi di luar tuh saingannya berat-berat gitu, soalnya kan ada jurusan Ya. IPS, kalau ASN cuma jurusan IPA gitu. Udah kamu kebumian aja yang saingannya agak dikit gitu. Oh ya udah manut ya. Ya, alhamdulillah bisa lolos kan. Iya sih emang. Sebenarnya kalau kita bicara saingan sih, maksudnya kalau jumlah peserta, maksudnya mau jumlah peserta matematika, fisika, kimia, kebumian, geografi itu sebenarnya sama aja gitu ya. Karena tiap tiap sekolah kan udah dipatok gitu ya, tiap mapel Oh iya. ngirim berapa. Jadi kalau jumlahnya sebenarnya sama-sama aja gitu. Cuma mungkin tingkat persaingan sebenarnya gini. Kalau menurut saya pribadi ya, tingkat persaingan kebumian tuh malah menurut saya lebih gede. Menurut saya gitu. Kenapa? Karena pertama kebumian tuh lebih lama, OSN-nya dia lebih lama, lebih tua gitu. Soalnya jadi lebih high gitu, udah lebih tinggi soal-soalnya daripada geografi. Geografi itu lebih baru. Jadi kalau menurut saya kalau tingkat kesulitan ya, jadi kalau saingan kebumian itu mungkin karena levelnya lebih tinggi, lebih sulit gitu ya, lebih sulit, maka nggak terlalu banyak yang bisa gitu. Ya nggak terlalu banyak yang bisa dan nggak terlalu banyak yang minat gitu. Jadi ya saingannya mungkin lebih kecil, cuma kita perlu berusaha keras buat ngalahin mereka gitu. Kalau geografi kan karena tingkat kesulitannya lebih mudah, akhirnya lebih banyak yang bisa kalau geografi malah. Lebih banyak yang bisa. Iya, jadi malah kalau dibilang saingannya banyak mana, kamu saya banyakkan geografi karena banyak yang bisa gitu. Iya, iya, iya. Udah, nggak apa, yang penting semangat aja. Nanti siapa tahu rezekinya di kebumian. Amin. Amin, amin. Amin. Kak, ini buat besok saya itu aja mau buat pertemuan berikutnya minta astronomi aja, Kak. Boleh, boleh. Soalnya saya lihat tuh dari soal-soal ya selain astronomi itu bisalah digarap sendiri. Kalau astronomi itu bener-bener dasarnya aja saya tuh, apalagi hitung-hitungannya tuh udah beberapa sih dasar, tapi masih ini gimana sih cara masukin rumus-rumusnya, walaupun rumusnya udah dikasih, terus konstantanya udah dikasih, tapi tetap aja masukinnya tuh susah gitu. Iya, karena kalau di astro tuh emang kita nggak cuma sekedar pakai rumus itu, kita ada logikanya bisa ke situ itu ada. Jadi rumusnya emang diputar-putar, ada konsep dulu. Oke, iya nanti berikutnya kita ke astronomi. Nanti coba pas kita ke astro besok kita akan coba lihat mungkin bagian mana ya. Saya akan coba petakan kira-kira kan selama ini sebenarnya saya tahu misalkan astro itu arah soal yang sering keluar tuh bagian mana ke arah mana gitu saya paham gitu. Saya coba dari basic ya, misalkan saya coba dulu misalkan gravitasi Newton kayak gimana, Arya udah sampai sepaham mana, Kepler misalkan udah sepaham apa gitu, nanti kemudian baru meningkat mungkin nanti ke arah astrofisika, nanti kemudian baru ke arah tata koordinat, jadi pelan-pelan gitu, karena kalau di astro nggak bisa kita jebret lihat soal kerjain tuh nggak bisa gitu, sama sekali nggak bisa, harus dari basic banget. Terus itu Kak, nanti kalau buat bidang sains astro
Saya minta file-filenya aja ya Kak, supaya saya bisa pelajarin sendiri gitu. Iya, tapi sebenarnya yang saya mau kirimkan lewat email tuh, kan saya Google Drive kan itu sebenarnya udah lengkap banget itu. Jadi itu yang saya tampilkan ya ini kan kayak slide-slide itu dulu saya dapat ketika pelatnas gitu. Jadi memang itu dari jurinya juga gitu. Jadi sebenarnya lengkap ya kalau mau dipelajari satu persatu. Nanti ada semua. Terus ini Pak, Kak, masalah yang apa? Kan masih ada dua itu lagi ya, 2 pertemuan lagi ya Kak. Masih ada pertemuan lagi. Ini kalau bisa jangan itu Kak, misal kayak kemarin Senin, Selasa gitu, jadi 2 hari berturut-turut. Jadi saya nggak punya waktu buat istilahnya menelaah pelajaran hari ini gitu. Soalnya saya kan waktu buat belajar OSN itu cuma pas jam umum doang, jam 8 sampai jam setengah 1 gitu. Nah, jadi kalau misalnya berturut-turut Senin ada pertemuan, Selasa ada pertemuan, takutnya yang pelajaran hari Senin itu belum sempat saya telaah, udah lupa duluan gitu. Jadi ada jeda sehari 2 hari lah. Misalnya Senin sama Rabu. Oke, siap-siap. Ya, ini minggu ini memang saya plotkan di Senin Selasa memang kenapa? Karena pas saya kosongnya emang di 2 hari ini saya kebetulan bagi waktu antara kebetulan kenapa hari Rabu, Kamis, Jumat besok saya nggak bisa. Memang saya ngisi pelatihan tatap muka soalnya. Jadi saya ke Jakarta nanti sore, jadi besok ada pelatihan tatap muka sampai Jumat. Jadi wah pas nggak bisa gitu, bisanya 2 hari ini. Tapi coba nanti minggu depan ya kita plotkan supaya nanti bisa itu ya bisa paling nggak ada jeda waktu ya 2 hari 3 hari lah gitu. Nanti mungkin bisa kalau semisal sambil jeda mungkin saya kasih soal atau mungkin saya udah kasih materi gitu ya, jadi bisa ditelah lagi. Kalau bisa itu Kak, jangan Selasa sama Minggu Pak. Soalnya Selasa sama Minggu kegiatan pondok saya sebelum umum itu lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Jadi capek duluan. Oke. Berarti lebih enaknya berarti kalau Senin terus Rabu, Kamis, Jumat masih oke ya? Masih oke. Ya masih. Jumat nggak ada itu Pak, nggak ada jam umum saya. Jadi cuma Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, 4 hari itu. Oke, sip. Thank you infonya. Ini kan saya tahu, saya sebenarnya nggak tahu itu. Jadi enaknya saya cuma dikasih tahu sama Pak Saiful tuh, ya pokoknya pagi jam 8 sampai jam 12 gitu. Saya tahunya cuma gitu dikasih tahunya. Ya, oke. Nanti kita jadwal lagi ya. Nanti saya kan udah tahu nih enaknya di hari-hari apa. Nanti bisa saya koordinasi lagi terkait dengan jadwal ya ke Pak Saiful. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kita masih ada waktu lagi, jadi kita manfaatkan. Ini soal lagi yang beberapa kali pernah keluar tiba-tiba begini. Ngitung gaya gradien tekanan. Nah, mungkin ini langsung ngitung ya, tapi mungkin coba kita lihat konsep dulu ya, sambil kita bahas konsep ya. Jadi, Arya udah tahu belum apa itu gaya gradien tekanan? Gradien tekanan itu nggak sih yang antara dua isobar? Ya, betul banget ya. Jadi memang udara itu kan bergerak karena perbedaan tekanan. Itu kan menurut hukum Weisbach yang pertama. Nah, artinya memang ketika dua tempat itu ada perbedaan tekanan, yang kalau misalkan kita lihat di peta itu kan kita tahu dua tempat itu beda tekanan itu kan karena kita tahu ada dua isobar gitu. Nah, ketika dua tempat itu beda tekanan, maka akhirnya muncul gaya. Gaya itu akan menggerakkan udara untuk bergerak. Nah, itu namanya gaya gradien tekanan. Dan ini kalau untuk gaya gradien tekanan itu sudah ada rumusnya gitu. Jadi kalau yang nomor 3 ini sebenarnya enak karena udah ada rumusnya untuk gaya gradien tekanan. Disimbolkan F ya. F itu gaya, P itu pressure ya, gaya gradien tekanan. Itu rumusnya min 1 per rho
1 per rho kali delta P per delta X. Jadi FP itu gradien tekanannya. Terus ada rho di situ berarti densitas udara. Ini kalau densitas udara itu sudah tetap ya. Kalau di soal manapun pasti segini. Pasti 1,2 kg per meter kubik. Itu udah pasti. Terus delta P, ini berarti selisih ya, selisih P. P itu pressure, tekanan. Jadi selisih tekanan, kalau di soal ini kan diketahui ya, kota Kupang terletak di antara 2 isobar. Masing-masing nilainya 1002 dan 1004. Berarti delta P-nya ya selisih antara 2 itu. 1002 dan 1004. Berarti ada selisih sebesar 2 milibar. Ya, jadi ada selisih sebesar 2 milibar ya. Terus di situ ada delta X ya. Jadi delta X itu adalah perbedaan jarak ya. Jadi ada perbedaan jarak. Jadi kalau misalkan kita punya 2 tempat nih, 2 lokasi, itu nanti ada jarak ya, jarak pisah secara horizontal. Nah, berarti di situ delta X-nya yang mana? Diketahui juga di soal sih di situ. 150. 150 km. Ya, jadi sebenarnya kita cuma tinggal masukin aja ya ke dalam rumus, cuma kita perlu berhati-hati. Kenapa? Karena untuk rumusnya sudah ada pakem satuan ya, udah ada pakem satuan. Jadi misalkan kalau masukkan ke rumus itu satuannya harus apa? Nah, kalau kita masukkan ya, FP sama dengan, ini kan negatif 1 dibagi rho. Rho itu densitas udara, berarti nah, ini kita masukkan aja, karena kalau densitas udara itu memang sudah tetap ya, dia satuannya memang seperti ini. Untuk kita masukkan 1,2 kg per meter kubik. Nah, yang kita perlu berhati-hati itu delta P. Kenapa? Karena delta P itu kalau kita masukin ke situ, rumus itu harus dalam satuan Newton per meter persegi. Kenapa dia harus dalam satuan Newton per meter persegi? Biar sama kayak rho-nya. Rho-nya ini dia satuannya kilogram per meter kubik. Jadi sama-sama ada meternya ini. Biar sama, setara. Artinya, delta P perlu kita konversi ke dalam Newton per meter kubik. Nah, jadi lagi-lagi kita harus hafal ya. Jadi satuan Newton per meter persegi itu sama kayak Pascal, tadi kayak di slide yang tadi. Itu sama kayak Pascal. Jadi kita konversi dulu dari milibar ke Pascal. Jadi dari milibar ke Pascal, 2 milibar. Itu ke Pascal gini, kan 1013,25 milibar, itu setara dengan 100.000, 1325 Pascal. Jadi sama aja kalau dari milibar ke Pascal itu tinggal kita kalikan 100 aja sebenarnya. Jadi ini kalau jadi Pascal itu cuma jadi kali 100, jadi 200 Pascal. Pascal itu setara sama Newton per meter persegi. Gitu. Jadi yang kita masukin itu 200. Kemudian dibagi sama delta X ya. Nah itu ada 150 km. Nah itu kita juga harus rubah ya, karena dia dalam kilometer. Kita rubah dalam meter biar sama. Ada meter, ada meter, ada meter. Jadi dalam satu rumus
itu kita kayak biar tahu ini harus dikonversi atau enggak, kita lihat satuannya. Ini setara enggak satuan-satuannya? Kalau enggak setara, berarti kita rubah-rubah. Nggak setara. Nah, ini berarti jadi 115 ya kali 10 pangkat 50.000 ya, berarti 10 pangkat 4 meter. Ya, tinggal kita hitung. Memang kalau kayak gradien tekanan nanti pasti hasilnya minus, karena pasti seperti itu. Oke, kita hitung dulu. Saya ketemu negatif 0,001111 gitu. Nah, coba kalau kita cek satuannya ya. Ini lagi-lagi main di fisika. Jadi kalau kita cek satuannya itu, ini kan Newton per meter kuadrat dibagi kilogram per meter kubik meter. Ini saya bikin uang sendiri aja. Ini bisa saya bikin gini. Newton per meter kuadrat dikali meter kubik per kilogram dikali 1 per meter. Ini jadi habis Newton per kilogram. Jadi satuannya Newton per kilogram. Atau satuan Newton per kilogram itu setara dengan meter per second kuadrat. Terkadang kita sering ya, kalau di soal itu, gaya gradien tekanan itu satuannya meter per second kuadrat. Bisa dua ini sih. Tergantung dari yang diminta. Tapi ini setara. Kalau Newton per kilogram itu setara dengan meter per second kuadrat. Itu setara. Ini kalau saya bikin angkanya jadi enak ya, itu bisa saya bikin 1,1 kali 10 pangkat 1, 2, 3, min 3. Newton per kilogram, minus ya, ini minus. Atau minus 1,1 kali 10 pangkat min 3 meter per second kuadrat. Itu jawabannya. Ya, sebenarnya ini mudah karena tinggal masukin ke rumus, tapi yang penting hati-hati. Pas masuk rumus, terkadang kita perlu konversi. Baru bisa kita masukin ke rumus. Habis itu kita hitung dengan teliti, kemudian ini satuan ya. Terkadang itu kita mungkin kalau kita nggak mau pusing ya, nggak mau pusing dengan beginian, tinggal kita ngapalkan aja, oh kalau kita masukin ke rumus ini, dengan satuan-satuan ini, nanti keluarnya pasti Newton per kilogram. Atau meter per second kuadrat. Itu kita langsung ngapal aja. Jadi nggak perlu kita pusing mikirin ini. Kalau kita memang nggak mau pusing. Nah, itu kayak gradien tekanan. Nah, pernah keluar, ini kan soalnya udah dikasih tahu nih, dikasih tahu tentang apa namanya, langsung dikasih tahu data-data ya. Saya ingat pernah keluar soal itu bentuknya ada gambarnya dikit, jadi kita kayak harus melakukan analisa. Oke, sebentar, saya buka dulu. Jadi kayak keluarnya ada gambarnya gitu, gambar isobar sih. Jadi kita menganalisa data itu dari, misalkan kita tahu delta P itu dari gambar. Oke, sebentar saya buka. Ini ada, nah ini.
Nah ini ya, kalau seperti ini berarti nah ini kita harus lihat gambar ya. Ini kan suruh ngitung gaya gradien tekanan. Kan jelas tinggal kita masukkan ke rumus. Min 1 per rho. Rho-nya sudah diketahui ya. Sini standar banget 1,2 kilogram per meter kubik. Dikali delta P per delta X. Delta P itu berarti selisih tekanan. Ini kan nggak dikasih tahu. Nah, kita kayak harus baca gitu. Ini kalau kita, ini lokasi A ya. Lokasi A itu kalau kita cek itu kan, dia seperti berada di antara, ini saya perbesar aja biar kelihatan. Lokasi A itu kayak berada di antara isobar yang ini sama isobar yang ini. Nah, itu kita kayak harus membaca isobar ya. Ini kayak isobar 1014. Ini A di sini. Nah, isobar lagi, tapi belum ada angkanya. Terus ada isobar lagi. Terus ada isobar lagi. Terus ada isobar lagi, tapi ada angkanya. 1022. Ini kayak kita harus membaca kontur gitu. Sama kayak kita membaca kontur pas di geologi. Beta kontur. Kita harus memperkirakan ini kira-kira berapa. Kan 1014, ini kan 1022. Kita harus coba-coba intervalnya berapa. Ini kalau saya coba-coba ya. Dua. Jadi 1020, 1018, 1016. Nah, lokasi A itu berada di dua isobar, 1014 sama 1016. Berarti delta P-nya itu ya dari 1016 ke 1014 itu 2 ya. Tapi lihat ini kalau kita cek ini, angka-angka ini, 1014, 1022, ini satuannya melebar. Kenapa saya tahu? Ya karena saya udah hafal kalau di peta ke isobar atau peta atmosfer itu, kalau angka-angkanya sekian-sekian tuh ini milibar. Dan angka milibar itu udah angka yang sering dipakai itu untuk peta-peta sinoptik atau peta cuaca gitu. Jadi pasti milibar. Jadi sama kayak tadi, kita perlu rubah ke dalam Newton per meter persegi ya. Dan ini kan sama ya kayak tadi ya, sama kayak soal tadi. Sama kayak soal tadi kita udah rubah ya, dia dari milibar ke Pascal dulu kali 100. Pascal sama dengan Newton per meter persegi. Jadi 2 milibar itu setara dengan 200 Newton per meter persegi. Ini berarti 200 Newton per meter persegi. Kita masukin. Dibagi delta X-nya. Nah, ini delta X kan jarak. Nah, di sini kebetulan jaraknya itu diketahui dalam derajat. Jadi ini jarak dalam satuan derajat. Sementara 1 derajat lintang atau bujur setara dengan 110 km. Tapi kalau beda jarak 3 derajat, berarti kan 3 kali 110 km. Berarti beda jaraknya 330 km. Yang kalau kita masukin ke sini harus dalam meter. Berarti jadi 30.000 meter. 33 kali 10 pangkat 4 meter. Udah kita masukin ya. 4 meter. Nah, tinggal kita hitung aja.
Ya, negatif 0,0005. Ini kan jelas Newton per kilogram. Atau bisa saya bikin 5, ya negatif 5 kali 10 pangkat min 1, 2, 3, 4, min 4 Newton per kilogram. Atau negatif 5 kali 10 pangkat min 4 meter per second kuadrat. Ya, gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti kalau misalnya di peta tekanan ini bisa aja satuannya bukan milibar. Yang kayak 1014, 1022. Kalau Atau di dalam milibar. Kalau di dalam peta sinoptik itu kayak satuan milibar tuh udah jadi standar ya, artinya kebanyakan di dunia itu pakainya milibar, kebanyakan. Jadi sangat jarang banget peta cuaca itu pakai satuan kayak mmHg atau ATM, itu jarang sekali, sangat jarang. Jadi memang udah kayak pakemnya, pokoknya orang meteorologi di seluruh dunia itu kayak paling banyak tuh pakainya milibar. Jadi kita akan sering menemukannya dalam milibar dengan angka-angka seperti itu. Kita akan sering menemukan tuh angka-angkanya 1000 sekian atau minimal 900, 800 itu sekian angka-angkanya. Tapi apakah ada peta cuaca yang misalkan pakai satuan lain? Ada, tapi jarang gitu. Oke. Oke. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya kita kan tadi mau ke Astro ya. Mungkin coba Arya ada request, mungkin kita mau ke mana dulu, bagian mana dulu yang mungkin mau dibahas di Astro? Ini ada sih. Ya, ini saya coba siapkan materi sama soal gitu. Udah deh, nggak usah deh. Terserah kakaknya aja dulu. Jadi benar-benar dari basicnya. Mulai dari mana, terserah kakaknya. Oke. Ya, sebenarnya kan kalau basic banget, kalau astronomi itu sebenarnya adalah kosmologi itu ngapal tata surya, alam semesta itu ngapal, ada bintang apa saja, ada planet apa saja, ciri-ciri dari tiap planet di dalam tata surya, misalkan cirinya matahari itu lapisannya apa saja, ada proses apa di dalam matahari, planet Merkurius itu seperti apa cirinya, Venus itu seperti apa cirinya gitu. Paling itu kalau itu basic ya, teori itu. Ya, kalau itu sih bisa dibaca dihafal. Ya, kalau bisa nanti Arya sebelum kita ke pertemuan besok, mungkin Arya ke situ dulu aja, coba ngapalkan teori itu. Karena juga kalau di tingkat OSP juga masih cukup banyak ada teori-teori. Nah, nanti biar kalau besok kita sudah masuk ke ngitungnya, itu udah ada dasar teori. Karena kita buat ngitung itu ada dasar teorinya gitu. Ya, jadi mungkin Arya itu dulu. Nah, udah kalau misalnya buat teori ya nanti saya pelajari sendiri. Tapi kalau buat besok ya basic hitung-hitungannya aja, Kak. Oke, ya. Jadi nanti untuk besok kita langsung ke basic tapi ngitung ya. Mungkin saya coba ke hukum Kepler ya, Kepler sama Newton dulu aja. Ya. Oke, mungkin gitu Arya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam semangat ya. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih.